Saya Haji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas PUPR Pera Provinsi Kalimantan Timur. Dengan diselenggarakannya acara ini tentunya kami berharap segala informasi atau rencana dari kegiatan penyelenggaraan tenaga kerja konstruksi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan IKN bisa tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Sehingga dari masyarakat pun tidak berprasangka atau membuat spekulasi opini atau membuat semacam persepsi negatif yang tentunya hal itu tidak menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi kita semua. Sehingga dengan diadakannya acara ini, semua bisa saling bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan IKN. Demikian, terima kasih. Kalau sosialisasi hari ini, total pesertanya dari mana aja? Dan 178. Di luar dari instansi, Forkompinda dan lain-lain itu yang paling kita sasarannya kan sebenarnya ormas, ya, organisasi masyarakat se-Kalimantan Timur, baik yang provinsi maupun yang kabupaten kota. Kemudian 11 unsur masyarakat jasa konstruksi, mulai dari asosiasi, pemerhati, kontraktor, konsultan, kemudian supplier, dan sebagainya, itu kita undang semua. Sehingga ya, bisa mewakili semua. tujuan sendiri darinya apa? Tujuannya sendiri dari kegiatan ini? Itu tadi, mensosialisasikan, memberikan informasi, sehingga tidak jadi salah persepsi tadi. Nah, ada salah persepsi, ada prasangka negatif gitu. Sehingga apa yang akan dilaksanakan atau direncanakan itu tersampaikan kepada masyarakat. Nah, tadi kan Pak Sekda kan mengatakan bahwa rekrutmen itu menggunakan sistem online kan. Sedangkan pekerja kita ini kebanyakan dari lulusan SMP atau SD. Kedepannya apakah tetap digunakan secara online atau dua-duanya? Kita sarankan kepada pihak terkait, dalam hal ini Kementerian PUPR maupun badan otorita, untuk melaksanakan dengan cara dua-duanya itu, baik online maupun manual. Mungkin manual nanti melalui kabupaten kota, PU kabupaten kota. Menarget dari sampai 2024 itu ada 250.000 atau 260.000 tenaga kerja konstruksi itu Pak. Kaltim mampu nggak kira-kira berapa persen itu Pak dari porsi itu bisa dipenuhi Pak? Kalau bicara tenaganya Kaltim ini sebetulnya kan, kalau yang dari tadi yang dibacakan Pak Sekda, anggaplah 100.000 ya. 100.000 itu tenaga kerja konstruksi yang ada di Kaltim. Itu tenaga kerja yang bekerja untuk menjalankan pembangunan seperti biasanya, belum termasuk IKN. Itu di luar IKN 100.000. Nah, sedangkan itu saja kan masih ada yang belum bersertifikat. Kalau untuk IKN dengan ketambahan yang katanya tadi 200.000 lebih, ya berarti di luar tenaga itu. Kita harus menyiapkan di luar dari itu. Atau yang sudah ada itu kita sertifikatkan. Yang sudah ada itu kita sertifikatkan. Terampil terutama, yang tenaga terampil, bukan ahli. Berarti dari 100.000 itu yang sudah tersertifikasi berapa persen Pak? 35%. 35%. Ya, Nah, itu 10.000 ahli, 20, ya anggaplah hampir 25.000 yang terampil. Itu targetnya gimana Pak sebelum pelaksanaan nanti pendaftaran? Ya, kalau saya tidak berani janjikan untuk yang terampil, karena saya kan ada di provinsi yang kewenangannya adalah tenaga ahli. Gitu. Kalau dalam hal tenaga ahli ya kita jalan terus dan masih gapnya tidak terlalu banyak. Tapi yang terampil ini kan kewenangan kabupaten kota. Nah, ini yang kita dorong terus ke kabupaten kota untuk bisa meningkatkan kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil itu. Gitu. Supaya ngejar ketertinggalannya itu. Salah satu kendala kan tadi kata Pak Riza, dana tuh Pak. Anggaran. Bisa membantu. Pemprov siap selama ada usulannya melalui BANQ misalnya gitu. Bisa. Nama saya Diani Sadiawati. Saya Ketua Bidang Koordinator Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari Tim Transisi Otorita IKN. Masyarakat lokalnya itu ada di 4 kecamatan di PPU. Nah, ini tentu nantinya akan lebih diperluas lagi. Karena kita bertahap ini, Pak. Bertahap yang tentunya tadi sudah permintaan dari Pak Sekda itu untuk kita lebarkan lagi, tidak saja di Sepaku, tapi juga di kabupaten yang lain, sehingga tentu seluruh masyarakat Kalimantan Timur punya
hak yang sama dalam berpartisipasi di pembangunan IKN. Nah, untuk persentasenya sendiri berapa Bu? Umpama kan kayak di PPU nih tempatnya kan, nah Ya. sedangkan yang Kabupaten Penunjang itu kan pasti kan perlu juga, nah persentase ke penerimaan itu berapa persen? Gini, saya mungkin nanti tadi kan Pak Peter sudah menyampaikan. Ini kan sejalan dengan kebutuhan pembangunan di IKN itu sendiri ya. Pembangunan di IKN itu apa? Yaitu terkait dengan kalau untuk konstruksi pasti ada yang namanya untuk plester, bata, baja ringan. Nah ini tentu dengan nanti mengetahui kebutuhan apa yang diharapkan, lalu terus apa yang memang kemampuan yang dimiliki, itu nanti akan terlihat berapa persentase akan memang terpurukkan tenaga kerja yang ada. Nah ini tentu sangat tergantung kepada mereka yang mendaftar, Pak. Nah tadi kan masalahnya tadi karena ada informasi yang kurang tersampaikan. Nah ini tentu tadi saya sudah sampaikan, tadi tidak saja online tapi juga dengan melalui kabupaten gitu ya. Nah sebenarnya kami sudah melakukan semacam pendataan, pemetaan di tiap-tiap melalui kabupaten ke kecamatan terkait siapa yang mau mendaftar untuk bekerja di sektor konstruksi. Karena untuk yang non konstruksi kami sudah kerjasama dengan BLK Samarinda untuk sekarang sedang terus menerus nih pelatihannya. Nah untuk konstruksi memang ini nanti diutamakan tentu di PPU ya. Nah selanjutnya nanti kita akan di luar PPU dan itu kalau bisa di seluruh Kalimantan. Jadi memang saya menyadari memang ada ketidaksabaran, tapi tentu ini ada pertahapan yang perlu kita lakukan karena kita tahu bahwa pembangunan di IKN ini kan ada 5 tahap ya sampai dengan 2045. Yang mau kita targetkan adalah sampai tahun 2024. Tadi dengan target 260. Nah, persentase ini tentu nanti akan sangat terkait kepada data yang kita terima gitu untuk baru pelatihannya, jenis-jenisnya tadi sudah disampaikan. Nah, tinggal nanti siapa yang berminat itu akan kelihatan. Nah, apabila dari yang Kalimantan Timur juga kita kurang dari 250.000, terus kita akan luaskan lagi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah gitu ya. Kita akan utamakan itu. Jadi mungkin ini misinformasi saja yang mudah-mudahan nanti saya minta kepada Dinas PUPR itu untuk lebih meningkatkan akses informasi kepada seluruh masyarakat. Gitu. Syaratnya sendiri Bu, kalau yang ikut pelatihan itu apa harus lulusan SMA, SMP atau SD? Itu ada kategorinya. Lulusan SD pun bisa, SMP, SMA. Nah, tapi tentu arahan dari pimpinan otorita ini adalah kita ingin menjadikan masyarakat lokal itu menjadi aktor utama. Nah, atau aktor utama itu berarti kan harus tingkatkan kemampuannya. Jadi jangan sampai nanti hanya menjadi tukang, hanya menjadi tadi misalnya jangan. Kita ingin sekali ada peran yang signifikan. Nah, itu tentu harus ditingkatkan kemampuannya sehingga punya daya saing. Karena daya saing itu penting untuk bisa bergabung dalam rangka pembangunan di IKN. Nah, ini tentu semangat dari masyarakat Kalimantan Timur khususnya itu harus menjadi penting untuk disadari semua gitu. Nah, intinya tadi saya sampaikan kalau memang sudah sepakat ini, kita sepakat semuanya sekarang sudah ada undang-undangnya ya. Nah, sehingga bagaimana memanagenya tentu dari pembangunan infrastruktur maupun yang non infrastruktur. Nah, ini tentu yang kelihatannya agak maju ini yang non infrastruktur yang sudah kita lakukan bersama dengan bahkan Bu Menteri Tenaga Kerja. Sekarang sudah banyak yang dikirim ke luar BLK Kalimantan ya, misalnya di Medan yang saya tahu tuh untuk pariwisata, untuk perhotelan, di Bekasi gitu, Semarang ada. Nah, jadi nanti memang kita fokuskan di PPU dulu, nanti baru kita lebarkan lagi. Jadi memang ada pentahapan. Nah, ini tentu saya sebagai koordinator bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat, kita akan lakukan pemetaan dan kita akan buka semuanya tahapan-tahapannya seperti apa. Mudah-mudahan ya kita akan bikin itu. Untuk yang melakukan pelatihan sendiri itu PUPR atau Ketenagakerjaan? Untuk konstruksi itu adalah di PUPR, di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Kalau untuk yang non konstruksi, nah ini ada tawaran, ada keinginan. Saya rasa semua stakeholder punya hak untuk membantu. Tapi memang yang diharapkan dari nanti para pemenang perusahaan ya, pemenang lelang itu ingin ada kualifikasi tertentu. Nah, ini tentu
yang punya yang punya kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi BNSP ini adalah dari BLK. Nah, ini kami sedang bicarakan nih. Jadi bagaimana pelatihannya di manapun saja, tapi di bawah supervisi dari BLK. Nanti baru tingkatkan standarnya, dapat sertifikat dan bisa bekerja di IKN. Saya Dayang Dona Faruk dari Kadin Kaltim sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi untuk tenaga kerja keterlibatan di pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Saya berharap badan otorita bisa lebih mensosialisasikan terkait masalah kebutuhan tenaga kerja ini lebih masif lagi, bukan hanya dari sosmed tapi surat kabar dan juga lebih banyak bekerja sama dengan instansi atau universitas yang ada di Kalimantan Timur, karena yang membutuhkan pekerjaan ini di Kalimantan Timur masih sangat banyak sekali. Dan saya harapkan kalau itu dibuka terus sosialisasinya seperti ini, saya harapkan untuk merekrut para tenaga kerja yang akan bekerja di Ibu Kota Negara, khususnya untuk konstruksi, saya harap pasti lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabta Guspiani ST sebagai Ketua Ikatan Alumni Teknik Universitas Mula Warman dan juga Ketua Umum Komando Anak Putra Asli Kalimantan, dan juga yang mana sebagai Ketua Dewan Pertukangan Nasional Kalimantan Timur. Pertukangan, kami sangat berharap bahwa jadwal pelatihan ini rutin, Bu, memang sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Kebetulan rata-rata kalau tukang itu tidak ada sekolahnya, jadi rasa untuk mau bersertifikat itu sangat rendah. Beda dengan sarjana teknik yang ahli, beda, itu sangat antusias, Bu. Jadi tinggal bagaimana dari pemerintah untuk menyambut dan menjemput sertifikasi ini sehingga masyarakat berkeinginan. Dan jangan lupa lagi feedback setelah bersertifikat, Bu. Ya, jadi kalau sudah ada sertifikatnya, terpakai enggak sertifikatnya ini? Nah, itu poinnya. Ya, terutama kalau kita kontraktor, intinya kerjaannya lah. Ya, itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan Ketua Bidang Infrastruktur dan Konstruksi di Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Ya. Tadi Bu Diani ada sempat menyinggung Forum Dayak Bersatu yang berkomunikasi curhat katanya itu, ya kebetulan Forum Dayak Bersatu saya sebagai ketuanya. Ya, saya langsung ke Pak Alfred. Pak Alfred, kalau tidak salah kurang lebih 2 minggu yang lalu saya ada ketemu dengan Ibu Diani curhat masalah keterlibatan masyarakat lokal di dalam pelatihan. Kemudian beliau menelpon Bapak kalau tidak salah, yang meminta izin untuk itu. Dan setelah itu saya disondingkan dengan staf Bapak namanya Pak Amin. Ya, dari situ saya mendapat beberapa dokumen tentang biodata dan form, ya. Bagaimana syarat-syarat masyarakat lokal untuk dapat pelatihan, ya. Dan dari kita sudah kita sosialisasikan, Pak, ke masyarakat. Kebetulan seperti di Pasir, daerah Sandelai itu sudah ada 100 orang yang terdaftar bersemangat untuk pelatihan ini. Saya sudah buat semacam dari form yang dibuat oleh Pak Ami itu, saya buat form online-nya, Pak. Ketika mereka isi nanti saya bisa convert ke Excel, langsung terdata dia. Nah, cuman saya barusan mendengar dari Pak Alfred ini hanya 2.000 dan 1.100 saja yang sisa, ya. Sementara yang kami baca di media-media selama ini sampai akhir 2022, kalau nggak salah saya ini, sekitar 10.000 orang katanya mau disertifikasi, ya. Ini media, saya baca beberapa media itu, dan itu masuk akal menurut kami, karena kebutuhan akan tenaga kerja di IKN
Karena kan September ini sedang groundbreaking. Beberapa kontraktor sudah dapat pemenangnya, ya, pekerja sudah ada pemenang. Berarti butuh banyak tenaga kerja. Ya. Saya juga dapat informasi dari Pak Irwan. Kebetulan dia anggota Komisi 5. Informasinya bahwa anggaran untuk pelatihan entah tahun ini atau di perubahan atau 2023 sudah disetujui juga, Pak. Karena itu Pak Irwan kalau tidak salah dia akan mengadakan juga pelatihan sertifikasi ini di Kutai Timur. Ya, pertanyaan saya Pak Alfred, apakah yang kami sedang jalankan selama 1 minggu ini tetap kami jalankan mengumpulkan database masyarakat atau seperti pola Bapak tadi lemparkan ke PU, ya kan? Ya, cuman kalau saya juga sudah komunikasi dengan Disnaker Kutai Barat, mereka siap melaksanakan. Cuman yang namanya pemerintah tahapannya itu ada, ya tidak bisa langsung cepat begitu, ya. Karena kan syarat pelatihan di titik di mana masyarakat terdekat itu syaratnya kita harus menyiapkan tempat, ya Pak Alfred ya. Ya, Pak Alfred dan kawan-kawan tidak menyiapkan tempat. Yang hanya disiapkan itu konsumsi selama pelatihan. Tidak ada akomodasi, tidak ada transportasi, betul Pak ya? Ya, artinya kita buat pelatihan di titik di mana peserta itu bisa pulang pergi. Ya. Jadi itu supaya mungkin itu juga perlu diinformasikan Pak, jangan salah paham nanti dipikir dari Kutai Barat pergi pelatihannya di Samarinda dibiayai gitu nah. Ya. Artinya yang saya dapat informasi bahwa pelatihan itu di titik di mana tenaga kerja itu banyak dan mereka bisa pulang pergi, ya. Dan seperti disandali tadi saya barusan bicara dengan Abang Nanang, masih ada kan di sini ya. Kalau masalah tempat Pak, ya, saya sudah menyatakan, saya sampaikan ke Bupati PPU tadi juga, ada 100 orang, tempatnya di balai desa. Tapi kalau balai desa tidak cukup, di lapangan akan dibuat tenda. Nah seperti Pak Abang Nanang tadi, dia sebagai anggota DPD RI siap memfasilitasi tempat itu. Apakah bisa dilakukan seperti itu Pak? Gitu ya. Artinya saling sinergi, ya, supaya program yang Bapak tidak bisa biayai dibantu oleh pihak lain. Ya Bapak hanya menyiapkan konsumsi pekerja dan material pelatihan. Ya mungkin itu ada beberapa pertanyaan supaya apa yang sudah kami lakukan bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak.